Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Mr. Ahmed, berbagi untuk menginspirasi. Selamat datang saya ucapkan kepada para siswa sekalian. Kalian telah memasuki ke semester kedua ya. Semester dimana kalian akan lebih intens lagi belajar untuk menapaki hari-hari yang lebih baik. Terima kasih atas partisipasinya selama semester pertama, dan saya mohon maaf selama semester pertama jika ada kesalahan. Oke, lanjut saja kita masuk ke pembelajaran dalam semester pertama. Semester kedua maksud saya, semester kedua ini kita mempelajari tentang fungsi komposisi, yaitu salah satu bentuk fungsi yang pernah kalian pelajari. Pada fungsi komposisi, kita langsung ke materinya. Pada fungsi komposisi itu definisinya adalah fungsi komposisi yaitu penggabungan operasi pada dua jenis fungsi yaitu fx dan gx hingga menghasilkan fungsi baru. Nah, bentuk fungsi fx dan fungsi gx ini bisa berubah, bisa saja ax dengan bx, bisa saja fx dengan hx, jadi tergantung dari penyebutan nanti guru-gurunya. Nanti mintanya seperti apa. Nah, pada proses penggabungan di sana ada bentuk angka 0 ya. Nah, angka 0 itu atau angka O atau huruf O, dibaca sebagai bentuk komposisi atau bundaran. Jadi bisa nanti dibaca seperti ini contohnya GOF. Jadi saya suka nyebutinnya GOF atau G komposisi F atau G bundaran dengan F. Bisa juga bentuk yang di bawahnya FOG, F komposisi G, berarti F bundaran G. Jadi nanti tergantung nanti bentuknya seperti apa. Tapi biasanya saya membaca dalam bentuk O saja, biar lebih mudah melafalkannya saja. Oke. Nah, berikutnya adalah syarat suatu disebut sebagai fungsi komposisi. Syaratnya harus dipenuhi dari fungsi F dan fungsi G, karena kita bicaranya adalah fungsi F dan G, maka kita fokus ke F dan G. Dapat dikomposisikan menjadi suatu fungsi komposisi, yaitu bisa G komposisi F atau GOF atau G bundaran F. Jadi kalian harus sudah paham ya, adalah irisan antara daerah hasil fungsi F dan daerah asal dari fungsi G, bukan himpunan kosong. Jadi nanti kalian kan sudah belajar waktu di SMP tentang himpunan kosong. Apa tuh himpunan kosong gitu. Jadi kalian harus sudah mulai membuka-buka lagi pelajaran di SMP apa itu himpunan kosong, atau kalian cari tahu lah minimal apa itu himpunan kosong. Ingat, himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggotanya sama sekali. Artinya memang tidak ada daerahnya gitu ya. Nah, syarat fungsi komposisi dipenuhi. Nah, tadi sudah sudah diperbesar. Nah, untuk masalah daerah asal dari fungsinya, daerah asal dari fungsi komposisi, misalkan terdefinisi GOF, daerah asalnya adalah dari GOF dan dari daerah asal atau domain. Daerah asal tuh penyebutannya adalah domain. Jadi dilambangkan dengan huruf D. Dalam bahasa Inggris D domain adalah D GOF, di mana anggota dari DF. Nah, dari DF nih. Kenapa dari DF di sini? Nah, jadi masing-masing X-nya dari DF dan fx-nya itu daerahnya dari daerah G. Untuk lebih jelasnya nanti diinformasikan di beberapa bentuk soal gitu ya. Jadi intinya kalian mencarinya setelah irisannya. Jadi ketika kalian di sini dihadapkan dalam bentuk GOF, berarti bentuk akhirnya ada F, maka kalian cari daerah asal bentuk F, kemudian kalian hubungkan dengan bentuk komposisi dari GOF tadi. Nah, untuk lebih jelasnya akan lebih penjelasannya dalam bentuk soal. Oke, kita masuk ke berikutnya. Domain. Nah, ini yang kita mempelajari yang pertama adalah tentang domain. Domain atau daerah asal dari suatu fungsi, di mana bentuk fungsi GF dan bla 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 ini kita lihat. Menentukan daerah asal GOF, misalkan terdefinisi fungsi komposisi D. Jadi dimisalkan daerah fungsinya kita anggap aja G komposisi F, kan pengucapannya panjang, maka kita
singkat saja jadi P. Daerah asalnya dari ini kita sebut sebagai, jadi bentuknya adalah daerah fungsi dari, lihat dari belakangnya, terhadap daerah fungsi dari P. Jadi nanti diambil irisannya. Jadi N itu irisan ya. Jadi diambil irisan. Jadi di irisan ini. Begitu juga dengan kalau bentuknya F komposisi G atau FOG tadi, maka yang dilihat dari belakangnya. Nah, berarti dari G, kemudian dari ini kan dimisalkan F komposisi G dimisalkan huruf Q, maka di irisannya adalah terhadap huruf Q. Nah, untuk lebih memudahkan kalian tentang domain atau daerah asal atau asalnya itu dari mana, untuk biar terdefinisi bahasa lainnya seperti itu, maka bisa kalian perhatikan bentuknya. Fungsi fx kalau bentuknya fungsi polinomial, polinomial itu fungsi berpangkat, kayak misalkan 2x kuadrat ditambah 3x, bisa juga x pangkat 5 ditambah x pangkat 4 bla bla bla. Nah, itu kan kalau bentuk polinomial seperti itu, maksudnya bentuk pangkat. Jadi polinomial intinya bentuk pangkatnya. Nah, itu daerah fungsinya itu adalah seluruh anggota dari bilangan rasional. Jadi bilangan berapapun dari bilangan rasional itu kalian bisa masuk. Nah, kalian harus lebih memprioritaskan lagi apa itu bilangan rasional. Nah, kalian pelajari lagi di SMP rasional itu apa, atau cari tahu minimal tentang bilangan rasional itu apa. Ya. Oke, kemudian fungsi fx dalam bentuk akar. Nah, ini dalam bentuk akar. Fungsi dalam bentuk akar atau fungsi dalam bentuk irasional. Nah, tadi lawannya rasional adalah irasional ya. Jadi, ini bentuknya ini bisa terdefinisi dengan syarat. Nah, ini syaratnya. Lebih besar dari atau sama dengan 0. Jadi, harus ada menggunakan syarat seperti ini. Jadi, nanti kalau bentuknya apapun dalamnya, bentuknya dibentuknya lebih besar dari sama dengan 0, maka akan terdefinisi. Oke. Berikutnya adalah fungsi bentuk pecahan. Nah, bentuk rasional. Nah, berarti sudah dijelaskan di rasional minimal sudah ada lah. Gambaran dari bilangan rasional adalah bilangan yang dibentuk dalam bentuk pecahan atau bisa dibuat dalam bentuk pecahan. Nah, bentuk pecahannya di sini adalah hx per gx. Nah, ini nggak harus hx per gx karena ini hanya buat permisalan saja. Nah, bentuk ini bisa terdefinisi dengan syarat. Nah, gx ini kalau kalian tahu bentuk bilangan rasional itu ada yang namanya pembilang dan penyebut. Ingat, yang atas itu adalah pembilang, yang bawah adalah penyebut. Nah, bisa didefinisikan dari suatu fungsi jika penyebutnya tidak sama dengan 0. Ingat, tidak ada yang namanya bilangan pecahan per 0. Nanti hasilnya tidak terdefinisi. Makanya biar bisa didefinisikan atau bisa dibentuk-bentuk lainnya atau diartikan atau didefinisikan bahasa lainnya tadi ya, itu jika penyebutnya tidak sama dengan 0. Jadi yang harus kalian perhatikan adalah 3 bentuk seperti ini yang sering muncul dalam soal-soal di SMA. Oke, sampai dengan nanti kalian ujian masuk perguruan tinggi sekalipun. Oke, kita masuk ke contoh pertama. Nah, misalkan saya memberikan 2 buah fungsi fx adalah 2x dikurang 3, gx adalah x kuadrat ditambah 2x tambah 3. Nah, yang pertama bentuknya linear, yang kedua bentuknya adalah kuadrat. Nah, kedua-duanya ini adalah bentuk polinomial, kalau masih termasuk bentuk polinomial ya. Hanya saja pengkhususannya linear dan kuadrat. Kalau pangkat 3 kan berarti kan bentuk kubik. Nah, berarti kalau di antara ketiga tadi maka disebut sebagai fungsi polinomial. Tentukan domain dari f komposisi G. Yang pertama, karena kita cari f komposisi G atau FOG ya terhadap X, berarti kita cari dulu masing-masing dari domainnya ini. Nah, karena domain dalam bentuk linear dan bentuk kuadrat maupun bentuk kubik itu termasuk fungsi polinomial, maka df-nya atau domain dari f, karena f ini ngomongin huruf f, maka dia terdefinisi sebagai X anggota dari bilangan rasional. Udah ini aja dulu. Ini yang harus kalian pahami seperti ini penulisannya. Untuk yang G pun juga sama. Berarti DG sama dengan X anggota atau ini elemen ya, elemen dari. Jadi elemen dari itu artinya anggota dari dalam bahasa Indonesia bilangan rasional. Kemudian
yang huruf A-nya yang diminta adalah F komposisi G atau FOG-nya, maka dalam arti seperti ini, maka apa sih maksudnya F komposisi G? Nah, artinya setiap anggota dari G itu ada di dalam dari anggota F. Nah, jadi ini ada di dalam. Nah, ini saya bentuk warna yang berbeda biar kalian paham. Nah, oke. Nah, ini maksudnya. Jadi anggota G-nya itu ada di dalam dari anggota F-nya. Maksud kalimat di dalam yang bagaimana? Jadi dilihat bentuk dari F-nya. Nah, dari F-nya itu kan ada tertulis bentuk F itu adalah 2x dikurang 3. Nah, jadi ganti setiap apapun yang ada huruf X-nya, mau X itu kuadrat maupun tidak, diganti dengan G. Artinya 2 diganti dengan bentuk GX. Nah, dikurang 3. Nah, karena GX itu ada nilainya, jadi kita punya nilai, maka kita ganti dalam kurung G-nya itu siapa? G-nya itu adalah X kuadrat ditambah dengan 2X ditambah dengan 3. Nah, itu udah saya ganti. Ini yang saya ganti. Ini adalah GX. Nah, kalau seperti ini kan berarti kalian menggunakan perkalian seperti perkalian pelangi. Nah, kalian sudah mempelajari itu. Kali dengan yang pertama, kali dengan yang kedua, kali dengan yang ketiga. Kali yang dengan pertama berarti 2 dengan X kuadrat, maka 2X kuadrat ditambah, karena ini bentuknya ditambah. 2 dikali dengan 2X berarti jadinya 4X. 2 dikali dengan 3 maka jadinya dengan 6. Kemudian dikurang dengan 3 karena memang pengurangannya ada dengan 3. Nah, hasilnya adalah 2X kuadrat ditambah dengan 4X ditambah dengan 3. Nah, ini bentuk lagi-lagi. Bentuk ini adalah bentuk polinomial. Ini kan bentuk kuadrat ya, bentuk polinomial. Berarti daerah fungsi dari, misalkan ini daerahnya ini kita namakan hurufnya adalah biar gampang gitu, biar singkat nulisnya huruf P. Maka DP-nya itu adalah nilainya adalah X anggota dari bilangan rasional, karena tadi bilangan masih polinomial. Maka domain keduanya adalah irisan. Berarti jadi daerah kita nyebutnya tadi F ya, FOG. Nah, ini FOG berarti kan dari belakangnya dulu, berarti dari G-nya. Berarti daerah G irisan dengan daerah P. Nah, kenapa P? Nah, karena kan tadi kita rubah jadi P. Maka jawabannya adalah himpunan domainnya adalah sebuah himpunan X, di mana X. Nah, karena sama-sama anggotanya bilangan rasional, maka kita langsung saja X irisan dari R atau anggota himpunan dari R. Nah, karena sama-sama huruf R. Nah, R itu tadi rasional ya, jadi nggak bisa diganti bentuk huruf lain karena R itu adalah bilangan rasional. Jadi untuk A-nya seperti ini. Bagaimana dengan untuk yang B-nya? Nah, untuk jawaban yang B. Yang B, karena kita mintanya GOF atau G komposisi F. Nah, ini nanti kita misalkan hurufnya menjadi huruf N lah. Nah, misalkan kan nggak harus P, nggak harus Q, nggak harus menjadi N, boleh. Jadi artinya setiap anggota F itu dia ada di anggota G, jadi di dalamnya gitu. Jadi bahasanya ada di dalamnya. Kemudian kita ganti G-nya itu siapa? G-nya itu adalah X kuadrat. Nah, berarti nanti ini si F ini, nah Fx ini kan dikuadratkan bentuknya. Oh sorry, bentuknya itu saya tuliskan dulu bentuknya biar gampang. Oke, kita tuliskan dulu bentuknya. Bentuknya adalah X kuadrat. Si G itu kan bentuknya adalah X kuadrat ditambah 2X ditambah dengan 3. Nah, seperti ini. Artinya kalian tinggal mensubstitusikan X-nya itu nanti berubah jadi F. Jadi kalian menuliskannya menjadi jadi Fx kuadrat. Nah, ini gini ya, ditambah dengan 2 dalam kurung Fx lagi ditambah dengan 3. Nanti bentuknya seperti ini. Nah, Fx itu siapa? Nah, Fx itu adalah 2x dikurang 3. Berarti ini kalian tulis 2x dikurang 3 kuadrat. Ganti 2 dalam kurung 2x dikurang 3 ditambah dengan 3. Nah, ini yang saya bilang tadi. Nah, ini kalau
kalian masih ingat bentuk seperti ini, nah, cara mengkuadratkannya bagaimana bentuk seperti ini? Saya sudah mengajarkannya. Maka depannya dikuadratkan, berarti 2x kalau saya kuadratkan jadi 4x kuadrat. Kemudian kita kalikan 2 dikali 2x. Nah, ini angka 2 ini kita anggap pengaliannya. Ini khusus untuk bentuk kuadrat saja ya, kalau pangkat 3 tidak seperti ini. Ini untuk biar lebih gampang. 2 dikali 2x 4x. 4x dikali dengan min 3 berarti min 12x. Ditambah dengan, karena min 3 dikupangkatkan 2 yaitu 9. Nah, ditambah ini pelangi ya, perkalian pelangi juga, berarti 4x dikurang 6 ditambah 3. Nanti 3 karena paling belakang. Oke. Nah, ini untuk memisahkannya. Nah, oke. Nah, kita tulis ulang menjadi 4x kuadrat. Nah, karena min 12x tambah 4x sama-sama, ini ada sama-sama huruf x-nya. Berarti min 8x, 9 dikurang 6 berarti 3 tambah 3 berarti 6, berarti plus 6. Nah, lagi-lagi bentuknya adalah bentuk polinomial, bentuk kuadrat. Maka domain dari n, nah, domain dari n adalah semua anggota bilangan rasional. Sehingga domain dari fungsi GOF atau G komposisi F adalah karena huruf F-nya paling akhir, nah ini paling akhir, maka saya tuliskan menjadi DF irisan dengan DN. Nah, ini kan sama bentuknya. Karena bentuknya sama, maka daerah hasilnya atau domain, bukan daerah hasil, domain daerah asalnya itu rumusnya menjadi X anggota dari bilangan rasional itu sendiri. Jadi jawabannya sama, anggota bilangan rasional. Karena bentuknya masih bilangan rasional, jadi tidak penggabungan dari bentuk yang lain. Bagaimana dengan bentuk soal yang lain? Kita masuk ke bentuk soal yang lain. Nah, di sini ada bentuk soal lain. Nah, ini soalnya bentuknya dalam bentuk akar atau bilangan irasional. Nah, ini yang saya bilang tadi. Kalau dalam bentuk irasional, dalam bentuk akar, dia akan terdefinisi. Nah, berarti dia akan terdefinisi jika 2x atau isinya 2x min 3 ini lebih besar dari sama dengan 0. Nah, ini dapat terdefinisi. Bagaimana kalau terdefinisinya? Nah, ini kan bisa kita teruskan ya. Kita bisa teruskan menjadi berarti pindah 2x lebih besar dari sama dengan pindah 3-nya jadi ke sini. Nah, karena 0 tambah 3 nggak pengaruh. Berarti X lebih besar dari sama dengan 3/2 karena kanan dibagi dengan kiri seperti yang udah dulu saya jelaskan. Berarti ini sebagai domain dari F. Berarti ini adalah domain dari F, yaitu X lebih besar dari sama dengan 3/2. Jadi dapat didefinisikan atau daerah asalnya itu minimal dia itu harus 3/2 karena masih ada sama dengan. Jadi minimalnya 3/2 atau lebih. Nah, domain untuk yang G, nah ini bentuknya, domain untuk yang G ini bentuknya bilangan rasional, sehingga bentuknya ada bilangan penyebut dan pembilang. Ingat, atas pembilang, bawah penyebut. Maka dia dapat didefinisikan jika penyebutnya itu tidak sama dengan 0, sehingga 2x ditambah 3 tidak sama dengan 0. Maka domain dari G itu adalah, kalau pindah ruaskan nanti X tidak sama dengan, kan kalau pindah ruas jadi min 3 ya, min 3 dibagi 2. Nah, berarti dia boleh angka berapapun kecuali min 3/2 yang tidak boleh. Jadi angka berapapun boleh, tapi min 3/2 tidak boleh. Gitu ya. Jadi bisa saja ini diinformasikan sebagai berikut. X-nya itu bisa saja lebih besar daripada negatif tidak berhingga, nah, tapi kurang dari min 3/2. Nah, gini. Dan juga, atau bisa juga penulisannya. Jadi ada dua. Jadi dia X itu lebih besar dari sama dengan, tidak pakai sama dengan ya, min 3/2, tapi kurang dari sama dengan tidak berhingga. Jadi kalimat ini, kalimat yang dari kalau hanya X kurang dari sama dengan min 3/2, artinya
dia boleh angka berapapun yang kurang dari min 3/2 sampai nggak tahu berapa, atau yang lebih dari min 3/2 sampai nggak tahu berapa gitu. Jadi intinya min 3/2 tidak ikut. Jadi ini bisa didefinisikan sebagai dua bentuk. Jadi terkadang si pembuat soal, nah ini saya sudah menggambarkan kembali, kadang si pembuat soal selain dia memberikan domain fungsi dalam bentuk X tidak sama dengan min 3/2, bisa juga diartikan seperti ini. Ya, hati-hati, lihat tanda tidak sama dengannya dan ada yang tidak menggunakan sama dengan. Gini ya. Oke, kita masuk ke soalnya. Itu tadi domain fungsi dari masing-masing fungsi f dan g-nya. Bagaimana kalau dengan bentuk komposisinya? Misalkan yang di soal yang pertama yang A, saya mintanya adalah f komposisi g. Nah, seperti yang tadi sudah saya ajarkan, artinya setiap anggota G itu adalah masuk ke dalam anggota F. Nah, gitu. Kita lihat bentuknya, yang anggota G berarti dalam bentuk akar, berarti masih bentuk akar ya. Jadi bentuk akar 2X, berarti 2 dalam kurung 1/2X tambah 3 kurung tutup dikurang 3. Nah, ini bentuknya ya. Nah, ini kan kalian tadi sudah dijelaskan dalam bentuk per part tadi pada bagian sebelumnya, jadi sudah harus mulai memahami. Oke, bagaimana kalau bentuknya seperti ini? Nah, ini sama saja, artinya kalau misalkan bentuknya di akar 2 kali 1, ini kan pengalian atas, ingat bahwa tidak perlu dikalikan karena pengalian dalam bentuk atas saja. Berarti 2/2X ditambah 3, nah ini dikurang 3. Nah, dikurang 3 itu bisa diartikan juga artinya 2/2X ditambah 3 dikurang. Nah, kalau mau bentuknya sama, bawahnya sama-sama 2X tambah 3, maka 3 yang di sini dikalikan dengan bentuk yang sama juga, 2X tambah 3. Nah, ini. Nah, ini mah harus sudah mengerti sendiri lah. Ini kan bentuk pecahan seperti zaman kalian SD, cuma bedanya dalam bentuk persamaan linier atau fungsinya lebih dari 1. Oke, kita lanjutkan lagi akarnya menjadi, nah ini 2/2X tambah 3 dikurang, nah ini pengalian ya, 3 kali 2 berarti 6X ditambah 3 kali 3 9/2X tambah 3. Nah, ini kan bisa kalian sederhanakan. Bisa disederhanakan adalah ingat ini min ini sangat berpengaruh terhadap bentuk fungsi yang ini ya. Berarti kan ibaratnya kayak min, karena ini nggak ada X, berarti 0 dikurang 6X. Jadi 0X dikurang 6X, ya berarti min 6X. Min 6X, berarti 2 dikurang plus 9. Nah, min ketemu plus kan min. Berarti 2 dikurang 9, berarti min 7 per 2X ditambah 3. Nah, ini bentuk pecah, ininya harus ke bawah ya, harus memenuhi semuanya. Nah, ini dia, kalian sudah dapat. Nah, berarti ada bentuk akar juga bentuk, jadi ada bentuk rasional dalamnya, bentuk irasional tapi dalamnya bentuk rasional atau bentuk pecahan. Nah, kalau bentuknya seperti ini, ingat bilangan irasional atau bilangan pecahan itu bisa didefinisikan jika penyebutnya tidak sama dengan 0. Jadi kalian fokusnya ke bawahnya saja. Jadi fokus bawahnya adalah 2X ditambah 3. Nah, ya kan? Itu tidak sama dengan 0. Tapi kalian juga harus fokus. Nah, masalahnya ini bentuknya jadi gabungan. Nah, bentuknya gabungan gimana maksudnya? Bentukan yang pertama, fungsi yang namanya fungsi irasional atau fungsi kuadrat itu terdefinisi jika lebih besar sama dengan 0. Berarti min 6X dikurang 7 per 2X ditambah 3 itu terdefinisi jika lebih besar sama dengan 0. Nah, gini kan? Ini terdefinisi seperti ini. Dan perlu kalian tahu juga, bentuk ini sama juga bentuk pecahan juga, kan ini bentuknya terlihat jelas pecahan. Dan bentuk terlihat pecahan, pecahan, maka penyebutnya dalam hal ini yang paling bawah nih, dia juga tidak boleh 0. Artinya ada 2 syarat. Jadi ini kita sebut sebagai syarat 1
Syarat satunya seperti ini. Nanti syarat keduanya adalah 2x ditambah 3-nya itu tidak boleh sama dengan 0 kan. Jadi yang pertama ini syarat kedua ya, syarat 2. Jadi syarat yang pertamanya yaitu min 6x dikurang 7 2x tambah 3 ini kan dalamnya dari bentuk akar. Nah, bentuk akar itu terdefinisi jika lebih besar sama dengan 0. Sementara kalau kita lihat lagi bentuk yang min 6x min 7 per 2x tambah 3 itu adalah bentuk pecahan. Nah, bentuk pecahan itu terdefinisi jika penyebutnya tidak sama dengan 0. Nanti kita ambil irisannya. Jadi ini kita masih berkutak jadi bentuk komposisinya ya. Nah, jadi kita ambil jalurnya, misal berarti yang pertama min 6x. Nah, min 6x min 7 per 2x ditambah 3 lebih besar dari sama dengan 0. Nah, ini kan berarti kalau kali silang sana, jadi sisanya tinggal min 6x dikurang 7 lebih besar sama dengan 0. Sehingga kalau bentuknya, ingat, kalau bentuknya ini masih ada bentuk x-nya dalam bentuk minus, maka kita kalikan dengan negatif 1 biar berubah. Jadi 6x ditambah 7, nanti tandanya berubah ya. Nah, bagi 6x pindah ruas menjadi min 7, maka x kurang dari sama dengan min 7 per 6. Jadi ini syarat yang pertama. Bagaimana dengan syarat yang keduanya? Syarat yang keduanya itu adalah 2x ditambah dengan 3 lebih besar sama dengan bukan lebih besar, tidak sama dengan 0, sehingga x tidak sama dengan min 3 per 2 gitu ya. Jadi x-nya ini kurang dari min 7 per 6, tapi juga tidak sama dengan min 3 per 2. Kalau kalian lihat kurang dari min 7 per 2, apakah min 3 per 2 ngikut ke bagian dari ini? Nah, caranya ya tinggal kita rubah saja ke bentuk per 6. Nah, ini bisa saja kalau kita rubah ke bentuk per 6. Bentuk per 6-nya jadi berapa? Kita lihat. Kalau mau jadi 6, 2 biar jadi 6 kan kali 3, berarti 6. Atas kali 3, berarti min 9. Nah, gitu ya. Berarti dalam hal ini, min 3 per 2 itu masih jauh lebih kecil daripada min 7 per 6. Jadi kalau kalau saya gambarkan sebagai bidang dari garis bilangan, misalkan di sini, berarti ini saya punya min 7 per 6, min 7 per 6, karena dalam bentuknya bulat, karena ada sama dengannya, maka saya daerahnya kiri ya, kurang dari. Nah, sementara min 3 per 2 atau min 9 per 6 kan ada di sini. Nah, ini. Nah, berarti ini min 9 per 6. Padahal min 9 per 6 tidak boleh. Berarti ini tidak boleh. Nah, ini tidak boleh. Nah, kalau tidak boleh seperti ini, nah, ini tidak boleh seperti ini. Berarti daerah yang diperbolehkan adalah hanya daerah yang sekitar ini dan ini saja. Jadi yang diperbolehkan. Sehingga kalau saya tuliskan, yang ini kan diantara, berarti ini saya menyebutkan x kurang dari sama dengan min 7 per 6. Nah, yang ini berarti lebih dari min 9 per 6 karena tidak ada sama dengannya. Sementara untuk daerah yang ini itu bisa saya tuliskan menjadi x kurang dari min 9 per 6, tidak sama dengan karena tidak bulat penuh ya. Jadi ada dua. Jadi kalimat ini irisannya adalah bentuk dua garis seperti ini. Kalau kita lihat domainnya bagaimana? Nah, ini berarti ini yang kita peroleh yang pertama ini adalah dari domain sebagai F komposisi G. Nah, ini bisa saya tuliskan, ini adalah yang P lagi lah. Maka ini adalah DP-nya. Jadi, fungsi DP, daerah asal dari P adalah yang ini. Berarti, X kurang dari min 9 per 6 atau X diantara min 9 per 6 sampai dengan kurang dari sama dengan min 7 per 6. Jadi, DP-nya ini. Gitu ya, DP-nya. Kemudian, bagaimana domain dari semuanya secara keseluruhannya? Yang perlu kalian ingat, nah, yang domain secara keseluruhannya itu adalah perpaduan dari domain secara keseluruhannya adalah domain dari, karena kita ngomongin F komposisi G, berarti kita lihat dari belakangnya G, maka irisan dari domain G dengan domain P. Nah, irisannya ini yang kita cari.
Irisannya dari mana? G tadi itu adalah tidak sama dengan min 3/2. Nah, min 3/2 berarti kan sudah ikut. Berarti tidak sama dengan ini. Maka ternyata DG ini adalah tidak sama dengan min 3/2, sudah include sama yang tadi kita cari. Sehingga domain yang kita maksud adalah X, himpunan X di mana X kurang dari min 9/6 atau X, nah ini min 9/6 atau min 9/6 saya rubah min 3/2. Ini saya min 3/2, sorry kita ganti aja. Tadi kan masih 9/6, ke 9/6 adalah 3/2, jadi kita bawa ke bentuk asal saja. Oke. 3/2, nah ini min, nah ini min juga 3/2, X kurang dari min 7/6, ini ada sama dengannya. Nah ini yang dimaksud, jadi ini domain yang kita maksud, jadi irisannya dari semuanya. Kalaupun ini saya tulis irisan dengan ini dia sama saja. Jadi untuk yang A seperti ini jawabannya. Oke. Ya, kita berikutnya ke soal yang berikutnya. Nah, di soal yang berikutnya adalah kita ambil ini tempatnya terlalu sempit. Nah, kita ambil bentuk yang berikutnya adalah G komposisi F. Nah, berarti berikutnya adalah G komposisi F atau GOF. Nah, di mana nilainya adalah setiap anggota F itu ada di anggota dari si X. Nah, gitu ya. Nah, yang perlu kita lihat tadi adalah bentuk G komposisi F, F-nya itu adalah yang ini. Berarti dia ada di dalamnya. Jadi min 1/2X tambah 3. Saya tuliskan. Berarti bentuk asalnya adalah 1/2X tambah 3. Nah, 2X-nya ini saya ganti dengan G. Nah, ini saya hapus. Ini untuk memperlihatkan saja. Saya ganti dengan G. Kok G? F loh. Saya ganti dengan F. Nah, ini F. X. Nah, gini ya. Ditambah bentuknya kurang bagus. Berarti ini saya ganti dengan G. Nah, oke. Ditambah dengan 3. Nah, gini ya, sesuai soalnya 2X tambah dengan 3. Nah, bentuk F-nya adalah 2X dikurang 3, ganti dengan 2X kurang 3, maka berubah menjadi 1/2 dalam akar 2X dikurang 3. 2X kurang 3 ya. 2X kurang 3, oke. 2X kurang 3 ditambah dengan 3. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, kalau tadi kita tahu, nah ini karena kita ngomongin tentang G komposisi F, berarti domain F. Sementara kita tahu domain F tadi adalah 2X, berarti lebih besar dari ini ya, 3/2. Domain F adalah X lebih besar dari sama dengan 3/2. Nah, ini domainnya. Sementara kita anggap bentuk G komposisi F itu kita perwakilannya adalah Q. Maka nanti kita cari DQ. Nah, DQ-nya berapa gitu. Nah, kita lihat kalau bentuknya seperti ini. Nah, ada dua bentuk. Bentuk yang pertama dia adalah bentuk pecahan atau bentuk rasional. Bentuk pecahan atau bentuk rasional di sini itu bisa didefinisikan jika 2 akar 2X dikurang 3 ditambah dengan 3 tidak sama dengan 0. Nah, ini tidak sama dengan 0. Nah, ini kalau bisa kita lihat, kalau kita rubah berarti 2 akar dari 2X min 3 sama dengan min 3 pindah ruas menjadi akar dari 2X min 3 tidak sama dengan ya, maaf, ini tidak sama dengan min 3/2 karena dibagi dengan 2. Nah, kemudian dalam bentuk pecahan seperti ini juga, nah ini
Kalau tidak sama dengan seperti ini bisa saya kuadratkan, kiri kanan saya kuadratkan. Saya kuadratkan berubah menjadi 2x dikurang 3 tidak sama dengan, kalau ini saya kuadratkan jadi 9/4, sehingga 2x tidak sama dengan 9/4 ditambah 3. Nah, tambah 3, nah ini beda ruas, berarti menjadi 2x tidak sama dengan 9/4 tambah 3. Kalau kita anggap 3 itu per 4, maka jadi 12/4 ya, 12/4. Maka 12 berarti 9/4 ditambah 12/4. Maka 2x tidak sama dengan 9 tambah 12 kan 21, 21/4. Sehingga kalau saya minta x saja berarti dibagi 2. Kalau dibagi 2, karena 21 tidak bisa dibagi 2, maka 4-nya yang kita kali 2. Berarti menjadi 21/8 gitu ya. Jadi X tidak sama dengan 21/8. Jadi kalau 21/8 saya masukkan ke dalam sini, maka nanti hasilnya adalah 0 seperti itu. Oke, kok bisa seperti itu sih? Ya seandainya seperti itu kita cek saja 2x dikurang 3 di ini kita substitusikan, maka nanti hasilnya apakah 0? Yuk kita coba cek. Nah, kita cek ya, ini cek, nanti saya hapus kembali, kita cek bentuk pecahannya ya, berarti 2 dalam akar 2x dikurang 3 ditambah dengan 3. Nah, ini 2 dalam kurung akarnya ini 2 dikali, nah, anggap saja 21/8, 21/8 dikurang 3 ditambah dengan 3. Maka 2 dalam kurung, nah ini 2 sama 8 kan masih bisa per 4. Nah, berarti 21/4 dikurang 3 ditambah dengan 3. Maka 2 dikali 21/4 dikurang 12/4. Karena 12 bagi 4 kan 3. Biar memudahkan saja menghitungnya. Nah, ini menjadi 2 akar 21 dikurang 12 kan 9. 9/4. 9/4. Nah, 9/4. 9/4 ditambah dengan 3 ya, 9/4, oke, ditambah dengan 3. Nah, ini 9/4, maka ini menghasilkan angka berapa nih? Kalau di akar adalah plus minus kan, 9/4 itu berarti plus minus, jadi plus minus jadi 3/2. Nah, ditambah dengan 3. Nah, jika hasilnya plus, karena bentuk akar itu pasti selalu plus minus. Jadi kalau seandainya plus, maka dapatnya kan 3/2, maka dia hasilnya adalah tidak 0. Tapi kalau misalkan 2 dikali dengan 3/2 ditambah dengan 3, nah ini hasilnya tidak 0. Kalau ini hasilnya adalah nanti 6. Nah, ini benar. Tapi kalau seandainya saya ambil yang negatif, ini ambil positif, ini ambil yang negatif, 2 min 3/2, nah, ditambah dengan 3. Nah, ini min 3 tambah 3 hasilnya 0. Nah, ini yang dikhawatirkan seperti ini. Berarti dalam nilai 21/4 itu nanti akan ada 2 nilai yang menghasilkan angka. Yang positifnya itu menghasilkan angka 6. Yang negatifnya menghasilkan angka min 0. Seperti itu. Itu yang saya maksud. Jadi, ini hanya pembuktiannya saja. Jadi, bisa saya hapus kembali. Jadi, dia tidak sama dengan 21/8 saya, karena 21/8 di situ nanti hasilnya akan ada nilai yang menghasilkan angka 0. Jadi dianggap kalau nilai yang menghasilkan angka 0 tadi tidak diperbolehkan sebagai nilai X sebagai penyebut. Oke? Jadi, nah, jadi yang dimaksud seperti itu. Nanti kemudian ini kan syarat ketika dia jadi penyebut. Nah, syarat berikutnya adalah ketika dia bentuknya adalah bentuk akar. Jadi ini sebagai syarat pertama. Bagaimana dengan syarat keduanya? Nah, syarat keduanya yaitu ketika dia bentuknya adalah akar dari 2x min 3. Ini tentu biar definisi dia lebih besar dari 0. Sehingga 2x dikurang 3 lebih besar dari 0. Ini sorry, penulisannya hanya sekali saja. Ini, nah, oke, ini penulisannya sekali. Nah, ini lebih besar dari 0, sehingga X-nya nanti lebih besar daripada 3/2. Nah, 3/2
Nah, ini kan kalau 3/2 di sini ada 8, maka bisa dibentuk ini sama saja kalau di bawahnya jadi 8 kan ini kali 4. Kalau dikali 4, maka atas kali 4 jadi 12. Nah, berarti kalau saya buat garis bilangan maksudnya seperti ini. Nah, gini ya. Kalau seandainya saya punya 12/8 atau 3/2, ini kan 3/2 atau 12/8 lebih besar sama dengan berarti ini bulatannya hitam penuh. Saya bikin garis bilangan arahnya ke kanan. Kemudian ada angka pasti ketemu karena ini 12/8, 21/8 kan masih di sebelah kanan, maka di sini masih ada angka 21/8. Nah, di sini padahal di sini dia harus kosong karena tidak boleh. Maka daerah yang pertama yang ini dan ini adalah daerah yang kedua. Inilah yang disebut sebagai domain Q. Nah, untuk yang pertama itu adalah di antara maka saya tulis lebih besar dari 3/2 sama dengan karena ada bulatan full. Kemudian yang kosongnya 21/8. Atau ya, bagian yang kedua, ini bagian yang pertama, ini bagian yang kedua. Bagian keduanya itu adalah X lebih besar dari 21/8 karena 21/8 tidak boleh. Nah, dari keduanya ini diambil irisannya. Berarti DF irisan dengan DQ. Nah, kalau kita perhatikan, kalaupun saya buat garis bilangan irisannya sekalipun, seandainya saya buat sekalipun, maka jawabannya tetap DQ. Kita buktikan saja lah. Yang pertama, ini saya punya garis bilangannya seperti ini, full terhadap yang ini, berarti ini 3/2, ini 21/8. Yang pertama saya punya garis warna biru seperti ini, yang satu ke sana, gitu ya. Artinya daerahnya 2. Sementara saya buat warna merah 3/2 juga, bulatan penuh, arahnya ke kanan juga. Nah, ini yang namanya irisan itu tentu yang sama. Nah, ini yang sama. Nah, ini juga sama. Tapi perlu diingat, yang ini tidak ada 0. Tidak boleh 0 yang di sebelah sini. Bukan tidak ada 0, tidak boleh sama dengan itu menyebabkan 0, berarti 21/8 karena ini bulatan kosong, gitu ya. Jadi sama saja hasilnya irisannya. Maka irisannya jawabannya adalah yang saya tulis lagi, yaitu irisan domainnya menjadi X lebih besar dari sama dengan 3/2 kurang dari 21/8 atau X lebih besar dari 21/8. Nah, ini jawaban untuk soal berikutnya. Oke, memang cukup panjang ya. Kita beralih ke soal berikutnya. Kita cek. Nah, kita masuk ke soal berikutnya nih. Tentang range. Nah, kalau tadi tentang domain, sekarang tentang range. Sebenarnya harusnya domain dan range ini saya berikan materi pisah ya dengan materi fungsi komposisi. Tapi domain dan range adalah bentuk pertama dari kita mempelajari tentang suatu fungsi komposisi, gitu ya. Nah, range atau daerah hasil dari suatu fungsi komposisi itu caranya adalah dengan memperhatikan domain tadi. Jadi awalnya apa hingga menghasilkan bentuk seperti apa. Kalau bentuknya polinomial, maka sudah dipastikan range-nya pun hasilnya adalah polinomial itu sendiri. Jadi untuk jawaban soal nomor 1 ini kan terlihat jelas semuanya adalah polinomial, sehingga range-nya juga, jadi range dari FOG itu adalah langsung ya, karena bentuknya sudah pasti polinomial, itu adalah X, di mana X semua anggotanya adalah bilangan dari himpunan rasional. Jadi gunakan kurung kurawal. Untuk yang fungsi G komposisi F pun hasilnya sama. Jadi G komposisi F, range-nya pun hasilnya akan sama karena sama-sama polinomial. Oke, jadi kalau hasilnya polinomial seperti ini cara mengerjakannya. Jadi cara mudahnya seperti itu. Bagaimana kalau bentuknya tidak polinomial? Nah, bentuknya seperti ini. Nah, ini yang kita cari tahu. Kalau bentuknya adalah bentuk rasional 2x dikurang 3, nah bentuknya 2x dikurang 3 seperti ini. Bentuknya adalah bentuk akar,
maka kita cari tahu domainnya. Nah, domainnya itu apa? Domain yang tadi yang ini adalah, kalau kita perhatikan tadi, domain dari F-nya itu adalah X, di mana X-nya itu lebih besar dari sama dengan 3/2. Nah, kalau kalian tadi ingat-ingat seperti itu ya. Yang ini untuk domain yang G, domain G-nya itu adalah karena bentuknya adalah bentuk pecahan atau bentuk rasional, maka X di mana X tidak sama dengan dari min 3/2. Karena bentuk pecahan, berarti penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Nah, karena yang diminta tentukan range dari bentuk yang ini, F komposisi G. Nah, perlu diperhatikan bentuk F komposisi G. Maka awalnya apa? Nah, asalnya lebih besar dari 3/2. Lebih besar dari 3/2, maka kita ambil nilainya adalah awalnya adalah 3/2. Nah, berarti ini kan 3/2. Ya kan? 3/2. Kita lihat lagi F komposisi G, bentuk akhirnya bagaimana? Nah, kalau F komposisi G, kalau kita lihat di awal sekali, F komposisi G, mana nih F komposisi G, bentuk akhirnya menghasilkan angka dalam bentuknya seperti apa? Oh, ini bentuknya min 6x dikurang 7 per 2x tambah 3. Ini ya, min 6x dikurang 7. Berarti ini saya copy ke sini, min 6x dikurang 7. Berarti bentuk akhirnya adalah bentuk akhirnya adalah F komposisi G, bentuk akhirnya adalah akar dari min 6x dikurang 7 per 2x tambah 3. Nah, ini bentuknya seperti ini. Nah, yang diminta daerah hasil atau range-nya. Nah, range-nya itu artinya karena kita memintanya F komposisi G. Nah, F komposisi G kan bentuknya seperti ini nih. Berarti asalnya adalah lebih besar dari 3/2, berarti minimal 3/2. Nah, minimal 3/2, tapi min 3/2 tidak boleh. Nah, seperti itu. Maka yang kita lihat itu adalah bentuk belakangnya apa. Nah, bentuk belakangnya ternyata bentuk belakangnya adalah huruf G. Nah, ini bentuk G. Maka dari asalnya min 3/2. Jadi boleh berapapun, tapi min 3/2 tidak boleh ikut. Nah, berarti min 3/2 tidak boleh ikut. Seandainya min 3/2 kita ikutkan bagaimana? Maka hasilnya 0. Nah, gitu. Jadi untuk range-nya bisa, karena min 3/2, karena kita kita nyebutin 3/2 itu min 3/2 tidak boleh, maka untuk range dari F komposisi G-nya itu, komposisi G-nya nggak usah ditulis. Oke. Maka range-nya bagaimana? Range-nya boleh dituliskan nilai berapapun. Berarti X anggota dari bilangan rasional. Dan X, nah berikutnya lagi. Dan X tidak sama dengan min 3/2. Itu. Jadi boleh itu. Jadi kalau min 3/2 tidak boleh disebutkan. Jadi hanya ini menuliskannya. Bagaimana dengan kalau yang G komposisi F? Nah, G komposisi F. Kita lihat daerah hasilnya apa? G komposisi F itu daerah hasil tadi nilainya adalah yang mana ya? Nah, yang ini ya, bentuk yang terakhir adalah 1/2 akar 2x min 3 tambah 3. Nah, ini saya tuliskan kembali, berarti 1/2 akar 2x dikurang 3. Nah, ini ditambah dengan 3. Oke. Nah, R-nya berarti atau range-nya dari sini kita lihat bentuknya terhadap bentuk F. Nah, bentuknya terhadap bentuk F berarti minimal sekali. Minimal sekali dia adalah 3/2. Nah, kalau kita lihat ini jadinya kalau berdasarkan kalimat ini itu artinya minimal itu X-nya harus sama dengan 3/2. Jadi kalau kita substitusikan, kalau minimal 3/2 berarti kan 2 dikali 3/2. Kalau seandainya saya pun tuliskan, jadi 1/2 dalam akar 2x dikurang, berarti ini kan 2 dikali 3/2. Nah, dikurang 3, nanti ditambah 3 gini ya. Nah, ini harus pas.
kan dicoret, 3 kurang 3 kan 0, berarti kan akar 0, 0, 0 kali 2, 2, berarti 1/3 jawabannya, ya kan? Karena ini hasilnya nanti, hasilnya adalah ini 0, 0 kali 2, 2, 2 tambah 3 ya 3 gitu. Sorry, 2 kali 0, 0, 0 tambah 3 ya 3, jadi 1/3. Berarti minimal sekali 1/3. Karena minimal sekali 1/3, berarti nanti ke depannya pasti lebih. Kalau lebih dari kalau minimal 3/2 ya berarti ini bisa jadi 2, bisa jadi 4 dan sebagainya. Artinya karena nilai minimal sekali adalah 1/3, maka bisa dituliskan bahwa range dari G komposisi F itu adalah X, di mana X lebih besar dari sama dengan 1/3, karena nilai range-nya seperti itu. Karena kalau kita masukkan 3/2 tadi, ini kan ada kalimat minimalnya 3/2. Kalau tandanya saya balik, nah, berarti nanti tandanya di sini ya kurang dari, karena kan 3/2 itu kan minimal. Berarti kalau lebihnya nanti bisa lebih dari 1/3. Jadi kita menuliskan hanya sekali saja. Jadi range untuk nilai ini adalah sampai dengan 1/3. Oke, pembahasan kita untuk domain dan range sampai di sini. Jika ada pertanyaan bisa kalian tanyakan di kolom komentar atau menanyakan di WA saya langsung. Sebelumnya nanti untuk lanjutannya kita buat video part keduanya. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Mr. Ahmed berbagi untuk menginspirasi.